Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa catatan Olga, hari ini saya akan mencari siapakah target catatan Olga selanjutnya. Yang pasti hari ini saya akan memberikan kebahagiaan buat pemirsa di rumah dimanapun berada. Bagaimana caranya kita bisa memberikan kebahagiaan buat orang lain. Sekarang pemirsa catatan Olga, saya berangkat dari rumah saya yang begitu mewah, yang begitu megah. Di komplek ini hanya rumah saya yang paling mewah. Pemirsa catatan Olga, jangan kemana-mana, ikuti saya. Pemirsa catatan Olga, astagfirullahaladzim, lihat kakinya. Maju deh. Pemirsa catatan Olga, kalau pemirsa melihat berjalannya itu ibu, sepertinya maaf tidak sempurna. Ya, saya nggak tahu kakinya kenapa dan kenapa bisa berjalan seperti itu. Dede, samperin dong dek, biar gue. Selamat siang ibu. Apa kabar bu? Baik. Kenapa ibu kayaknya sedih banget? Hah? Kenapa ibu? Sini ibu, dekat sama saya. Kenapa ibu kok sedih banget? Sini. Saya sedih cari kerjaan, mencari kerja. Oh, cari kerja. Mau kerja apa? Ya apa aja kebutuhan anak saya. Anak ibu? Anak saya ada, anak saya 2. Suami ibu? Suami saya nggak pulang-pulang. Suami ibu mau pulang. Kenapa? Orang tua saya sakit, Orang tua ibu sakit. Sakit apa? sakit paru-paru. Udah setahun. Setahun. Jadi semuanya ibu yang membiayai kehidupan sehari-hari. Sementara ibu masih mencari pekerjaan. Buat sehari-hari ya dia. Anak saya yang satu kan udah nggak sekolah, udah putus sekolah yang satu. Cuma saya aja yang cari makan sehari-hari. Suami ibu kalau boleh tahu kenapa kok bisa ninggalin ibu? Ya dia nggak ini tanggung jawab. Mungkin ada ini dia, saya nggak tahu. Cuma ninggalin aja saya, nggak beritahu. Gak ada kabar lagi, ditinggal begitu aja. Udah berapa lama mau ditinggal? Seumuran anak saya 12 tahun. Suami ibu kalau boleh tahu kenapa kok bisa ninggalin ibu? Ya dia nggak ini tanggung jawab. Mungkin ada ini dia, saya nggak tahu. Cuma ninggalin aja saya, nggak beritahu. Gak ada kabar lagi, ditinggal begitu aja. Udah berapa lama mau ditinggal? Seumuran anak saya 12 tahun.
Maaf ibu diceraiin sama suami ibu atau suaminya udah tinggal pergi gitu aja? Ya bilangnya sih dicari kerja, tapi sampai sekarang ini nggak ada kabarnya. 12 tahun. Berarti dia pergi ninggalin ibu. Ya. Berarti dia udah tidak peduli lagi sama ibu dan anak, sama orang tua ibu. Ibu, saya sebelumnya minta maaf. Tadi saya sempat melihat ibu lagi berjalan, tapi jalannya ibu tidak sempurna. Kenapa ibu? Saya sedih kalau apa sih? Nah, ini ya mikirin anak saya, sedangkan saya cari duit sendiri ya. Jadi boleh nyuci, kadang kayak kasih duit 20.000 buat cuma buat makan sehari. Pemirsa, catatan Anda begitu luar biasa. Ibu bekerja keras untuk menghidupi orang banyak dan buat kehidupan sehari-hari, buat anaknya, orang tuanya. Itu yang membuat saya salut kepada ibu. Kalau boleh tahu ibu siapa? Maaf namanya bu. Ibu Kesih. Ibu Kesih. Cerita kesedihan ibu, kesusahan ibu, insya Allah kalau memang saya mampu dan sanggup, saya bisa bantu ibu. Saya mikirin orang tua saya sakit, jadi saya nggak punya biaya buat rumah sakit. Itu sehari-hari saya pikirin, saya khawatir. Ya sedihnya itu aja, mas saya apa sih? Ya kalau buat ini rezeki alhamdulillah ya saya mencari. Selalu dapat walaupun sedikit, alhamdulillah saya terima. 15.000, 10.000 saya terima aja beli klinik. Buat anak saya, buat orang tua saya. Di rumah juga, rumah saya rusak. Kalau malam iya, saya nggak bisa tidur karena rusak rumah saya, banyak apa sih, tikus gitu ya. Rumah saya kan di gang gitu. Pernah digigit tikus? Pernah. Gara-gara lagi tidur? Iya. Kalau ibu ngomong begitu saya jadi sedih bu. Sedihnya dulu sampai sekarang sih rumah itu masih ada. Mungkin rumah ibu sama rumah saya yang dulu, yang sekarang di tempat tinggali sama bapak saya, ibu saya, sama adik saya, itu sangat sedih banget bu saya. Rumah saya jelek bu, di pinggir kali. Adik saya lagi tidur, tangan dan kakinya digigit sama tikus. Terus dia bilang begini sama saya kalau ingat ini pasti sedih. Adik saya yang paling kecil ngomong, Yoga, kapan dong punya rumah baru, punya rumah yang ada kamar, biar Rosa nggak digigit tikus. Makanya saya selalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya dapat rezeki dan bisa buat adik saya bangga dan senang. Tapi alhamdulillah bu, sekarang saya berterima kasih sama Allah. Doa adik saya, doa kedua orang tua saya, doa orang-orang yang sayang dengan saya,
yang mendoakan saya. Alhamdulillah saya udah bisa beliin rumah buat mama saya, buat adik saya yang saya sayangi, yang saya cintai. Dan alhamdulillah setelah Allah angkat derajat saya, Allah kasih rezeki buat saya. Rezeki itu saya akan kasih lagi kepada orang-orang yang saya sayangi, yang saya cintai. Termasuk salah satunya ibu, insya Allah. Kalau saya bisa bantu, saya bantu. Kalau begitu saya pasti nangis. Saya pasti sedih. Adik saya kecil ngomong begitu, saya sedih. Yoga kapan beli rumah buat Rosa? Di Rosa tangan kayak gini. Seperti inilah kondisi rumah seorang ibu bernama Ibu Kesi. Rumahnya berada di sebuah gang sempit. Untuk menuju rumahnya, Bu Kesi harus melewati lorong sempit yang terhimpit tembok. Bu Kesi memiliki kaki yang tidak sempurna. Namun di balik ketidaksempurnaannya, Bu Kesi adalah sosok perempuan yang luar biasa. Beliau bekerja sebagai kuli cuci yang penghasilannya hanya Rp20.000 setiap kali mencuci. Dan selama hampir 12 tahun, suaminya pergi entah kemana. Dan untuk biaya hidup, Bu Kesi dibantu oleh anak pertamanya yang bernama Rizky. Setiap pulang sekolah, Rizky mencari botol kosong. Dan jika sore menjelang, Rizky pulang ke rumah dengan botol kosongnya. Dan di rumah ini juga tinggal seorang kakek, yaitu bapak dari Ibu Kesi yang saat ini sedang sakit paru-paru. Setiap hari Bu Kesi selalu merawat bapaknya dengan penuh kasih sayang. Bu Kesi adalah sosok perempuan yang begitu tangguh. Dengan cinta dan keringatnya, beliau menjaga orang-orang yang beliau sayangi. Aku tak percaya lagi anugerah sang. Rumah saya rusak. Kalau malam iya, saya nggak bisa tidur karena rusak rumah saya, banyak apa sih, tikus gitu ya. Rumah saya kan di gang gitu. Pernah digigit tikus? Pernah. Gara-gara lagi tidur? Iya. Kalau ibu ngomong begitu saya jadi sedih, Bu. Sedihnya dulu sampai sekarang sih rumah itu masih ada. Mungkin rumah ibu sama rumah saya yang dulu, yang sekarang di tempat tinggali sama bapak saya, ibu saya, sama adik saya, itu sangat sedih banget, Bu, saya. Rumah saya jelek, di pinggir kali. Adik saya lagi tidur, tangan dan kakinya digigit sama tikus. Terus dia bilang begini sama saya kalau ingat ini pasti sedih. Adik saya yang paling kecil loh, Yoga, kapan dong punya rumah baru, punya rumah yang ada kamar, biar Rosa nggak digigit tikus.